Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Candi Borobudur. Presiden Prabowo Subianto akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Sapi jumbo jenis simental dengan bobot 1 ton lebih dipilih menjadi sapi kurban presiden. Ya, halo pemirsa, selamat sore. Apakah mungkin two state Israel-Palestina berdiri dan jadi solusi perdamaian di Timur Tengah? Kita akan membahasnya dalam Sindo Sore hari ini. Saya Herjino Syaputra, berikut Sindo Sore selengkapnya. Libur panjang stasiun kereta cepat KCIC Halim Jakarta Timur kembali dipadati ribuan penumpang. Diprediksi jumlah penumpang mencapai 20.000 orang per hari. Libur panjang Hari Keagamaan Kenaikan Isa Al-Masih, penumpang kereta cepat Wus kembali membludak. Antrean penumpang mulai terlihat di loket pembelian tiket langsung hingga di area pemeriksaan tiket masuk peron stasiun. Pihak KCIP menyatakan telah menambah channel penjual tiket Wus menggunakan aplikasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pada momen libur panjang akhir pekan ini, jumlah rata-rata pengguna akan mencapai hingga 20.000 per harinya. Dan kami sangat menyarankan kepada pengguna jasa ataupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan di akhir pekan dengan menggunakan Wus agar segera melakukan pemesanan tiket melalui jalur online. Calon penumpang kereta Wus disarankan membeli tiket secara online untuk menghindari antrean di loket stasiun. Juga mempermudah calon penumpang jika ingin melakukan reschedule jadwal hingga refund. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mengisi libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih Taman Literasi Marta Tiahahu yang ada di kawasan Blok M menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Sejak pagi warga terus mendatangi Taman Literasi Marta Tiahahu yang ada di kawasan Blok M. Warga datang untuk membaca buku atau sekedar duduk santai menghabiskan waktu libur panjang. Taman ini dibuka 24 jam dan juga dilengkapi CCTV yang membuat keamanan di taman ini semakin terjaga. Pemirsa, hari ketiga lawatan Presiden Prancis ke tanah air Emmanuel Macron beserta istri dan delegasi Prancis mengunjungi Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, keduanya berkeliling Candi Borobudur dan menyepakati penguatan bilateral di bidang pendidikan, industri kreatif, dan kuliner. Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istri Brigitte Macron bersama rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 13.40 waktu Indonesia Barat di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rombongan kendaraan kedua Presiden dipimpin Prabowo Subianto di iringan paling depan. Prabowo sempat menyapa tamu maupun delegasi yang sudah menanti di kawasan Borobudur. Dari atas rooftop mobil kepresidenan MV3 Garuda Limousine menyusul Presiden Macron di belakangnya, dan Presiden Macron dan Presiden Prabowo kemudian berkeliling di sekitar kawasan Candi Borobudur sambil menikmati semilir angin di bawah pepohonan rindang dan menjelajah keindahan peninggalan sejarah istimewa ini. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama strategis di bidang pendidikan, industri kreatif, dan kuliner. Usai kunjungannya ke Magelang, Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta rombongan akan bertolak ke Singapura melanjutkan perjalanan tur Indo-Pasifik. Presiden Republik Prancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di
situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Di Prancis, dan di sini juga ada beberapa desainer dan bakatnya yang sudah hadir di Paris. En matière de jeux vidéo, untuk game video, desain, Cité Saint-Étienne, dan beberapa mitra lain, gastronomi, saya masih bisa terus melanjutkan daftar ini dengan berbagai kerjasama yang sudah kita buat atau kukuhkan selama kemitraan. Saya ingin menyapa semua pelaku dari industri kreatif Indonesia yang hadir, yang bakatnya sudah dikenal, pula di Perancis, baik di Cannes, baik melalui gastronomi ataupun desainer mode busana yang terkenal. Saya juga ingin menyampaikan mengenai metode dengan kemitraan yang seimbang, yang saling menguntungkan, dengan adanya pertukaran, menghormati identitas, mengimplementasikan museum sekolah agar menjadi satu sarana yang hidup yang... Sebelum mengunjungi Candi Borobudur, Presiden Emmanuel Macron menjelajahi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Bersama Presiden Prabowo Subianto meninjau laboratorium bahasa Prancis yang menjadi kebanggaan Akmil. Hari ketiga lawatan ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Macron beserta istri dan rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Yogyakarta pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba lebih dulu di Yogyakarta. Tiba di Yogyakarta, Presiden Prabowo turuni tangga diikuti Biksu Muda Bante Dirapuno serta Didit Hedi Prasetyo. Usai kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kedua kepala negara ini berangkat ke Akademi Militer menggunakan helikopter. Keduanya tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekitar jam 11:40 pagi. Kedatangan keduanya disambut sejumlah taruna Akademi Militer. Tidak hanya taruna Akademi Militer, siswa sekolah di Magelang pun turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Menariknya, Presiden Prabowo mengendarai maung saat dirinya bersama dengan Macron menyapa anak-anak. Saat berkunjung di Akmil Magelang, Presiden Prabowo mengajak Presiden Macron meninjau laboratorium bahasa Prancis yang menjadi kebanggaan Akmil. Fasilitas kebanggaan Akmil ini ditujukan untuk mempersiapkan prajurit TNI untuk menempuh pendidikan di Prancis.
sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin selama 75 tahun. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Prancis. Momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila juga dilangsungkan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron. Tanda jasa ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari pemerintah Prancis untuk sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis, penghargaan kehormatan tertinggi. Ya, kunjungan Presiden Prancis ke tanah air sepakati penguatan menuju 100 tahun hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Salah satunya penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kemitraan yang diperkuat antara Prancis dan Indonesia, tetapi juga antara ASEAN dan Uni Eropa. Untuk visi ini, kita telah memperkuat beberapa tahun terakhir ini dalam pertahanan dan keamanan, suatu kaitan luar biasa, dan dengan adanya surat kehendak yang dibuat tahun ini, dengan akan ada perspektif baru dengan pesawat Scorpion, pesawat. Ya, ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruangan Istana Merdeka, Jakarta. Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. So this is my first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. Yeah, the first president. Yes. At the very beginning of Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. Ya, saat tiba di Universitas Jakarta UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuap foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Dan diskusi ini membahas sejumlah topik terkait hubungan kerjasama Indonesia-Prancis, terutama di bidang pendidikan. Sementara itu melalui media sosialnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperlihatkan upaya belajar bahasa Indonesia. Ya, Presiden Prancis mengaku tengah belajar bahasa Indonesia dan mencoba mengucapkannya ke masyarakat saat berpidato di Indonesia. Macron menyebut bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang indah. Yang belajar bahasa Prancis. Terima kasih. Ya, sementara itu sebelumnya dalam pertemuan Presiden Macron dan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, ada momen menarik antara istri Presiden Prancis dan putra sematawayang Prabowo. Usai penyambutan kenegaraan Macron di Istana Merdeka, nampak putra Presiden Prabowo yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo
menyambut hangat dan berbincang dengan ibu negara Prancis Brigitte Macron. Selanjutnya Prabowo dan Macron menggelar pertemuan empat mata. Kemudian saat pertemuan tersebut digelar, Brigitte pun diantarkan Didit menuju mobilnya untuk meninggalkan istana. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina merdeka. Informasinya usai jeda berikut.